Suster rumah sakit menatapku dengan mata melotot ketakutan saat aku menyuapi suamiku yang sedang koma. Dengan tangan gemetar, dia menyerahkan selembar foto usang. Foto itu seketika mengungkap sebuah rahasia sangat mengerikan, menyadarkanku bahwa penderitaan ini hanyalah kebohongan belaka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara bip teratur dari monitor jantung adalah satu-satunya nada yang memecah kesunyian di ruang intensif care unit yang terasa sedingin es ini. Aku duduk di kursi plastik yang keras, merasakan pinggangku yang mulai kaku setelah berjam-jam tidak beranjak. Mataku menatap lekat pada sosok pria yang terbaring tak berdaya di ranjang pesakitan itu. Suamiku, Abdi. Kepalanya dibalut perban tebal, dan berbagai selang menempel di tubuhnya, menopang kehidupannya yang kata dokter sedang berada di ujung tanduk akibat kecelakaan tunggal semalam. Dengan hati-hati, aku mengambil kapas yang sudah dibasahi air matang. Aku menyentuhkannya dengan sangat lembut ke bibir Abdi yang tampak kering dan pecah-pecah. Perasaanku hancur berkeping-keping melihat pria yang selama ini menjadi pilar hidupku kini terbaring tanpa daya. Aku membelai punggung tangannya yang terasa dingin, memanjatkan doa dalam hati yang tidak putus-putusnya agar dia segera membuka mata. Aku bahkan rela menukar nyawaku sendiri asalkan dia bisa kembali tersenyum dan memelukku seperti biasa. Namun, momen hening dan penuh doa itu hancur berantakan ketika pintu ruang ICU tiba-tiba didorong dengan sangat kasar. Suara bantingan pintu itu menggemakan bunyi nyaring yang membuatku terlonjak kaget dari kursi. Langkah sepatu hak tinggi beradu tajam dengan lantai linoleum rumah sakit. Ritmenya cepat, arogan, dan penuh emosi. Aroma parfum bunga yang sangat menyengat langsung mengusir bau antiseptik di ruangan itu. Tanpa perlu menoleh, aku sudah tahu siapa yang datang. Ibu mertuaku, Ibu Hesti. Dan di belakangnya, mengekor dengan wajah yang dibuat-buat sedih, adalah Fiona, asisten pribadi suamiku yang selalu menempel kemanapun suamiku pergi. Ibu mertuaku berdiri di seberang ranjang, menatapku dengan tatapan jijik yang tidak pernah ia sembunyikan semenjak hari pertama aku menginjakan kaki di rumahnya. Wajahnya yang dipenuhi riasan tebal tampak berkerut menahan amarah. Masih di sini kamu rupanya, perempuan pembawa sial. Suara ibu mertuaku melengking tinggi, sama sekali tidak mempedulikan peringatan tertulis di pintu ruang ICU yang mengharuskan setiap pengunjung untuk tenang. Aku menelan ludah, berusaha meredam emosi. Ibu, tolong pelankan suara ibu. Ini ruang ICU, Mas Abdi butuh ketenangan. Ketenangan? Anakku butuh hidup, bukan ketenangan palsu dari istri benalu sepertimu. Ibu menuding tepat ke arah wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar. Sejak Abdi menikah denganmu, hidupnya selalu ditimpa kesialan. Kamu itu cuma bisa menumpang makan, menumpang hidup, dan menghabiskan uang hasil keringat anakku. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi. Gara-gara memikirkan istri tidak berguna sepertimu, dia sampai kecelakaan dan koma seperti ini. Hinaan itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tajam dan menyayat hati. Fiona, yang berdiri di samping ibu mertuaku, segera mengusap lengan wanita parubaya itu dengan ekspresi prihatin yang sangat dibuat-buat. Sabar, ibu. Jangan terlalu emosi, nanti tekanan darah ibu naik lagi. Kita fokus saja pada kesembuhan Pak Abdi, ucap Fiona dengan suara lembut yang terdengar memuakkan di telingaku. Fiona lalu menatapku, memberikan pandangan merendahkan dari atas ke bawah. Mbak Lita, sebaiknya Mbak tanda tangani dokumen ini secepatnya. Fiona membuka tas kulit mahalnya dan mengeluarkan sebuah map merah tebal. Ia melempar map itu ke atas meja kecil di samping ranjang Abdi dengan sikap tidak sopan. Lembaran kertas di dalamnya sedikit berhamburan. Apa ini? Tanyaku dingin, meski hatiku mulai berdetak lebih cepat. Itu draft surat kuasa, jawab Fiona dengan nada bicara layaknya seorang bos besar yang sedang memberi perintah pada bawahannya. Seperti yang Mbak tahu, biaya perawatan ruang ICU ini sangat mahal. Belum lagi biaya obat-obatan, dokter spesialis, dan operasi lanjutan jika diperlukan. Karena Mbak Lita selama ini hanya ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sepeser pun, Mbak pasti tidak akan sanggup membayarnya. Pihak rumah sakit sudah menagih uang muka yang jumlahnya ratusan juta.
Ibu mertuaku menyela dengan dengusan meremehkan. Ratusan juta. Mau jual ginjalmu pun tidak akan cukup untuk menutupi biaya pengobatan anakku. Makanya, tanda tangani surat itu. Surat itu memberikan kuasa penuh kepada Fiona untuk mengambil alih sementara seluruh aset Abdi, mencairkan dana dari rekening perusahaannya, dan menjual beberapa properti jika terpaksa, demi menyelamatkan nyawa anakku. Aku melirik map merah itu, lalu menatap Fiona dan ibu mertuaku bergantian. Ironi dari situasi ini begitu kental hingga rasanya aku ingin tertawa keras di depan wajah mereka. Mereka menyebutku benalu. Mereka mengira aku adalah perempuan miskin yang menggantungkan hidup pada belas kasihan Abdi. Mereka sama sekali tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan besar yang dipimpin Abdi saat ini berdiri kokoh karena suntikan dana triliunan rupiah dari kantong pribadiku. Mereka tidak tahu bahwa rumah sakit elit tempat Abdi dirawat saat ini, dari mulai lobi depan hingga ruang ICU ini, telah kubeli secara rahasia setahun yang lalu melalui pengacaraku. Aku adalah pemilik tunggal rumah sakit ini, sekaligus pemegang saham mayoritas absolut di perusahaan suamiku. Aku bisa membayari seluruh biaya rumah sakit ini hanya dengan menjentikan jari, tanpa perlu menjual satupun aset. Tapi aku memilih diam. Aku selalu memilih diam demi menjaga harga diri suamiku. Aku tidak akan menandatangani apapun tanpa membaca rinciannya dengan jelas. Jawabku tegas, menyingkirkan map merah itu menjauh. Dan aku masih istri sahnya. Kalau ada aset yang harus dicairkan untuk biaya pengobatan, akulah yang paling berhak mengurusnya, bukan asisten pribadinya. Wajah Fiona seketika memerah, rahangnya mengeras karena tidak terima dengan penolakanku. Ibu mertuaku hampir saja melangkah maju untuk menamparku, namun suara dering telepon dari dalam tas Fiona menghentikan gerakan mereka. Fiona merogoh tasnya, melihat layar ponsel, lalu berbisik panik pada ibu. Dari ban, Bu. Sepertinya soal penagihan yang kemarin, bisik Fiona. Ibu mertuaku mendecak kesal. Awas kamu ya, Lita. Kalau sampai Abdi kenapa-napa karena kamu menahan biaya pengobatannya, aku akan menuntutmu ke penjara. Ayo Fiona, kita angkat teleponnya di luar. Udara di sini terasa kotor kalau ada perempuan ini. Mereka berdua membalikkan badan dan melangkah keluar dari ruang ICU dengan langkah menghentak. Pintu tertutup kembali, meninggalkan keheningan yang menyesakkan dada. Aku menarik napas panjang, mencoba membuang sesak yang mengganjal di tenggorokan. Hinaan ibu mertuaku sudah menjadi makanan sehari-hari, namun dipaksa menyerahkan seluruh aset pada asisten pribadi di saat suami sedang koma adalah hal yang sangat tidak wajar. Instingku mengatakan ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Saat aku sedang memijat pelipisku yang berdenyut, pintu ICU kembali terbuka. Kali ini yang masuk adalah Maya, seorang suster jaga yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan untuk memantau monitor. Langkah Maya sangat pelan, nyaris tanpa suara. Berbeda dengan sikap profesionalnya tadi, kali ini tubuhnya terlihat gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, dan matanya melotot menatapku dengan sorot ketakutan yang luar biasa. Ia menoleh ke arah pintu yang tertutup, memastikan tidak ada orang yang melihatnya, lalu bergegas mendekatiku. Napasnya memburu. Suster Maya? Ada apa? Apa ada yang salah dengan kondisi suami saya? Tanyaku panik, bersiap menekan tombol darurat. Maya segera meraih tanganku dengan kedua tangannya yang dingin berkeringat. Ia menekan tanganku kuat-kuat untuk mencegahku memencet tombol. Jangan, Nyonya Lita. Tolong jangan panggil siapa-siapa, bisiknya dengan suara bergetar dan putus asa. Aku mengerutkan kening, kebingungan melihat kepanikannya. Ada apa ini? Kenapa kamu ketakutan seperti ini? Dengan tangan kanan yang masih gemetar, Maya merogoh saku seragam perawatnya. Ia mengeluarkan selembar foto usang berukuran kecil yang ujung-ujungnya sudah mulai menguning dan melengkung. Ia meletakkan foto itu di telapak tanganku, lalu menelan ludah dengan susah payah. Saya menemukan ini jatuh dari dompet Nona Fiona saat dia mengambil tisu di ruang perawat tadi pagi. Bisik Maya, matanya kembali melirik liar ke arah pintu kaca. Aku menunduk menatap foto di tanganku. Pada detik pertama, otakku menolak untuk memproses gambar yang tertuang di atas kertas mengkilap itu. Rasanya waktu berhenti berdetak. Suara bip dari monitor jantung menghilang dari pendengaranku, digantikan oleh suara dengungan keras yang menyakitkan di dalam kepala.
Dalam foto itu, kulihat suamiku, Abdi, tampak jauh lebih muda dengan senyum bahagia yang merekah lebar. Ia mengenakan setelan jas pengantin berwarna putih. Dan di sebelahnya, memeluk lengannya dengan mesra dalam balutan gaun pengantin putih yang elegan, adalah Fiona. Di latar belakang foto itu, tampak Ibu Hesti berdiri tersenyum bangga merangkul mereka berdua. Di sudut bawah foto, tertera tanggal yang menunjukkan bahwa foto itu diambil 10 tahun yang lalu. 5 tahun sebelum Abdi mengenalku. Tanganku mulai ikut gemetar. Aku membalik foto itu, mencari kebenaran yang mungkin bisa menyangkal apa yang kulihat. Namun tulisan tangan di belakang foto itu justru seperti belati yang menusuk jantungku. Hari paling bahagia, Abdi Fiona selamanya. Ini tidak mungkin. Suaraku tercekat, serak dan nyaris tak terdengar. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jebol, membasahi pipiku. Mereka sudah menikah. Maya mencengkeram lenganku semakin erat, mendekatkan wajahnya ke telingaku hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya yang terengah-engah. Dengarkan saya baik-baik, Nyonya. Tolong jangan bereaksi berlebihan, bisik Maya dengan nada mendesak. Foto itu belum seberapa mengerikan dibandingkan rahasia yang saya dengar 10 menit yang lalu. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata, menatap Maya dengan pandangan memohon penjelasan. Hatiku hancur, namun rasa ingin tahu dan insting bertahan hidupku mulai menyala. Maya menelan ludah, matanya menatap tajam ke arah Abdi yang masih terbaring kaku di ranjang. Suami Anda tidak koma, Nyonya Lita. Dia sama sekali tidak cedera parah dalam kecelakaan itu. Dunia di sekitarku seakan runtuh. Apa maksudmu? Dia tidak sadarkan diri. Dia sengaja dibius total oleh Dokter Bima atas permintaannya sendiri. Desis Maya, suaranya dipenuhi kengerian. Saya sedang mengambil stok obat di ruang arsip sebelah ruangan Dokter Bima, dan saya mendengar semuanya dari balik dinding tipis. Suami Anda menyogok Dokter Bima ratusan juta untuk memberikan suntikan obat bius dosis tinggi yang membuatnya tampak seperti koma. Aku menahan napas. Paru-paruku terasa seperti terbakar. Tapi untuk apa? Kenapa dia melakukan hal segila itu? Untuk menghindari audit besar-besaran dari perusahaan Anda, Nyonya, ungkap Maya. Setiap kata-katanya menghantamku seperti godam. Saya dengar suami Anda dan Fiona telah menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat fantastis. Auditor independen akan datang minggu depan. Jika suami Anda tiba-tiba kecelakaan dan koma kritis, audit itu pasti akan ditunda tanpa batas waktu, dan Fiona akan menggunakan surat kuasa yang baru saja ditawarkannya kepada Anda untuk memindahkan sisa aset ke rekening luar negeri, lalu mereka akan kabur meninggalkan Anda dan hutang yang menumpuk. Aku terpaku di tempatku duduk. Mataku perlahan beralih menatap sosok Abdi. Pria yang kuanggap belahan jiwaku. Pria yang kusuapi dengan penuh kasih sayang beberapa menit yang lalu. Pria yang kutangisi dan kudoakan siang dan malam agar selamat. Ternyata dia sedang tidur nyenyak dalam pengaruh bius, bersembunyi seperti pengecut, sementara istri dan ibu kandungnya sedang bersiap menguras habis harta peninggalan keluargaku di depan mataku sendiri. Kesedihan yang sedari tadi menyelimuti hatiku tiba-tiba menguap, digantikan oleh api kemarahan yang berkobar begitu dahsyat, membakar setiap urat nadiku. Penderitaanku ini bukanlah musibah takdir. Ini adalah pembunuhan karakter dan finansial yang dirancang dengan sangat sadis. Aku mematung di kursi ijo, mencengkeram pinggiran tempat tidur besi hingga buku-buku jariku memutih. Suster Maya sudah kembali ke posnya setelah aku berjanji tidak akan bertindak gegabah dan akan melindunginya dari kemarahan Dokter Bima. Ia bergegas pergi dengan wajah yang masih diliputi teror, meninggalkanku sendirian bersama monster yang berbaring di depanku. Monitor jantung masih terus berbunyi, menampilkan grafik stabil yang kini kutahu bukanlah tanda perjuangan hidup dan mati, melainkan bukti kebohongan yang direncanakan dengan sangat matang. Aku menatap lekat wajah Abdi. Kulitnya yang pucat karena efek obat bius tidak lagi menimbulkan rasa iba di hatiku, melainkan rasa mual yang luar biasa. Di tanganku yang dingin, aku menggenggam erat selembar foto usang yang diberikan Maya. Tekstur kertas yang kasar itu seolah menjadi jangkar yang menarikku kembali ke masa lalu, memaksaku untuk menyusun kembali kepingan-kepingan ingatan yang selama ini sengaja kuabaikan karena kebutaan cinta. Rahasia yang diungkap Suster Maya membuka tabir ingatan,
membawa pikiranku terlempar jauh ke belakang, ke hari pertama aku jatuh ke dalam perangkap iblis ini. 5 tahun yang lalu, aku bertemu Abdi di sebuah acara amal panti asuhan. Saat itu, ia tampil sebagai pria sederhana yang mendedikasikan waktu luangnya untuk mengajar anak-anak yatim. Penampilannya kemeja lengan panjang yang ujungnya sudah mulai berserabut, dengan sepatu kulit imitasi yang solnya mulai menipis. Namun, senyumnya begitu hangat, tatapannya begitu tulus, atau setidaknya begitulah yang kupikirkan saat itu. Aku, yang terlahir dari keluarga konglomerat, selalu merasa dikelilingi oleh pria-pria materialistis yang hanya mengincar hartaku. Namun Abdi berbeda. Ketika kami mulai dekat, ia dengan bangga menceritakan kisah hidupnya yang tragis. Ia bercerita bahwa ia adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di depan panti asuhan sejak bayi. Ia tidak pernah mengenal kasih sayang seorang ibu apalagi ayah. Ia harus berjuang mati-matian, bekerja serabutan sejak sekolah dasar hanya untuk bisa makan, dan seringkali tidur di emperan toko dengan perut kosong. Aku sangat trauma dengan kemiskinan, Lita, ucapnya suatu malam, 5 tahun lalu, dengan mata berkaca-kaca di bawah lampu jalanan. Tapi kemiskinan itu juga yang mengajarkanku untuk tidak pernah menyerah. Aku sedang merintis sebuah perusahaan teknologi kecil. Memang sangat sulit, hampir bangkrut beberapa kali. Tapi aku bersumpah akan sukses dengan keringatku sendiri. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun. Kisah tragis dan semangat pantang menyerahnya membuat hatiku luluh lantak. Aku melihatnya sebagai pahlawan yang luar biasa tangguh. Aku jatuh cinta sedalam-dalamnya pada sosok pria pekerja keras dan mandiri yang diciptakannya. Ketika ia melamarku dengan cincin perak sederhana setahun kemudian, aku menerimanya tanpa ragu sedikitpun. Pernikahan kami digelar sangat sederhana, tertutup dari sorotan media, hanya dihadiri oleh kerabat terdekatku. Abdi bersikeras tidak mengundang siapapun dari pihak keluarganya, karena ia teguh pada ceritanya bahwa ia sebatang kara. Saat itu, aku merasa sangat iba padanya. Demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki, aku meminta keluargaku untuk merahasiakan kekayaan kami yang sebenarnya. Aku tidak ingin dia merasa rendah diri atau terintimidasi karena menikah dengan seorang pewaris tunggal kerajaan bisnis raksasa. Setelah menikah, perusahaan startup yang dirintis Abdi kembali diambang kebangkrutan karena salah urus manajemen. Melihatnya frustrasi dan tidak bisa tidur berminggu-minggu, aku diam-diam turun tangan. Aku menghubungi penasihat keuangan keluargaku dan mendirikan beberapa perusahaan fiktif di luar negeri. Melalui perusahaan-perusahaan cangkang itu, aku menyuntikkan dana hibah hingga ratusan miliar rupiah ke perusahaan Abdi, menyamarkannya sebagai investor malaikat yang tertarik pada proyeknya. Strategi itu berhasil sempurna. Perusahaan Abdi melesat pesat menjadi salah satu raksasa teknologi. Ia menjadi CEO yang dihormati, diwawancarai di berbagai majalah bisnis, dan membusungkan dadanya dengan bangga. Ia merasa sukses karena jerih payahnya sendiri, dan aku bahagia dari balik bayang-bayang, puas melihat suami yang kucintai mencapai impiannya. Aku merelakan triliunan uangku mengalir ke perusahaannya, semata-mata demi senyum bahagia di wajahnya. Namun kini, menatap foto pernikahan Abdi dan Fiona 10 tahun lalu, segala kebaikan dan pengorbananku terasa seperti lelucon paling menjijikkan di dunia. Air mataku kembali menetes, bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang mendidih di dada. Kebohongannya terstruktur dengan sangat rapi dan menakutkan. Abdi bukanlah yatim piatu. Ia punya ibu, Hesti, wanita tua bermulut bisa yang baru, ditemukan oleh Abdi 3 tahun setelah kami menikah. Saat itu, Abdi datang membawa Hesti ke rumah kami, menangis terseduh-seduh mengatakan bahwa detektif swasta yang disewanya akhirnya berhasil menemukan ibu kandungnya yang dulu terpaksa membuangnya karena miskin. Betapa bodohnya aku saat itu. Aku ikut menangis haru, menyambut Hesti dengan tangan terbuka, memberikannya kamar paling mewah di rumahku, memberikannya perhiasan dan kartu kredit tanpa batas karena aku ingin mertuaku hidup nyaman setelah puluhan tahun menderita. Kenyataannya, Hesti tidak pernah hilang. Ia selalu ada, menunggu di balik layar sementara putranya memainkan lakon pria sebatang kara untuk memancingku. Lalu, ada Fiona. Asisten pribadi yang dibawa Abdi ke perusahaan 2 tahun yang lalu. Abdi memperkenalkannya sebagai lulusan terbaik dari universitas luar negeri yang direkomendasikan oleh koleganya.
Fiona tampil sangat profesional, kaku, dan selalu menjaga jarak. Ia memanggilku, Mbak Lita, dengan nada hormat yang menipu. Pantaskah aku curiga saat melihat Fiona memakai kalung berlian yang sama persis dengan yang kuinginkan bulan lalu? Pantaskah aku curiga saat Abdi selalu memiliki jadwal perjalanan bisnis ke luar kota setiap akhir pekan, dan Fiona selalu ikut menemaninya atas alasan pekerjaan profesional? Semua tanda bahaya merah itu telah berkibar di depan mataku selama bertahun-tahun. Tapi aku dengan bodohnya memilih untuk buta. Aku selalu menepis rasa curiga dengan alasan klise bahwa suamiku adalah CEO sibuk yang bekerja keras untuk keluarga. Aku menutupi kekurangan waktu suamiku dengan meyakinkan diriku sendiri bahwa ia sedang berjuang demi masa depan kami. Kenyataannya, saat aku duduk sendirian di rumah besar yang sepi, menunggu suamiku pulang dengan makan malam yang perlahan mendingin, Abdi sedang bersenang-senang di Hotel Bintang 5 bersama istri pertamanya. Sementara aku mengelola dana triliunan rupiah untuk memastikan perusahaannya tidak runtuh, Abdi dan Fiona sedang menguras uang itu sedikit demi sedikit, memalsukan laporan keuangan, dan memindahkan uang tersebut ke rekening rahasia mereka. Mereka tertawa di belakangku, merayakan keberhasilan mereka menipu seorang putri konglomerat yang bodoh dan naif. Aku meremas foto itu kuat-kuat, meremukan wajah Abdi dan Fiona dalam genggamanku. Napasku berhembus kasar. Rasa sakit di dadaku perlahan-lahan bermutasi menjadi sebongkah es yang sangat dingin dan tajam. Selama ini aku telah menjadi istri yang penurut, lembut, dan selalu mengalah. Aku menyembunyikan taringku rapat-rapat demi menjaga ego laki-laki yang ternyata tidak memiliki harga diri sama sekali. Mereka memandangku sebagai wanita lemah yang tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Mereka mengira aku hanyalah hiasan rumah yang bisa dibuang begitu saja ketika uangnya sudah habis dikuras. Ibu Hesti menyebutku benalu. Fiona menganggapku saingan yang mudah disingkirkan. Dan Abdi. Abdi mengira ia bisa membodohiku selamanya dengan menelan obat bius dan berpura-pura berada di ambang kematian. Kalian salah memilih korban. Bisikku lirih, suaraku terdengar serak dan asing di telingaku sendiri. Mataku menatap tajam ke arah dada Abdi yang naik turun secara teratur. Kamu pikir kamu cerdas, Mas Abdi? Kamu pikir kamu bisa lari dari tanggung jawab dan meninggalkanku dalam kehancuran? Aku berdiri perlahan dari kursi plastik itu. Aku tidak lagi merasa lelah. Tubuhku dipenuhi oleh adrenalin dan kejelasan pikiran yang menakutkan. Aku merapikan pakaianku, menyeka sisa air mata di pipiku dengan kasar. Tidak akan ada lagi air mata untuk para pengkhianat ini. Jika mereka menginginkan permainan kotor, aku akan memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku merogoh saku celanaku dan mengeluarkan ponsel genggamku. Dengan gerakan tenang dan presisi, aku memencet nomor kontak pengacara pribadiku, Pak Hendra, orang paling kejam dan teliti di firma hukum keluargaku. Telepon diangkat pada dering kedua. Halo. Nyonya Lita, ada yang bisa saya bantu? Bagaimana kondisi suami Anda? Suara berat Pak Hendra terdengar dari seberang. Pak Hendra, balasku dengan nada suara sedingin baja. Bekukan seluruh akses perusahaan. Hentikan semua aliran dana fiktif yang kita suntikan ke perusahaan Abdi. Blokir seluruh kartu kredit tambahan atas nama Hesti dan Fiona. Dan tolong siapkan tim investigasi swasta terbaik yang kita miliki. Aku ingin semua riwayat mutasi rekening Abdi dan asistennya ditarik hari ini juga tanpa sisa. Ada hening sejenak di seberang sana, sebelum Pak Hendra menjawab dengan nada profesional yang tegas. Baik, Nyonya Lita. Apakah ada hal lain? Ya, ucapku sambil tersenyum sinis menatap wajah pucat suamiku. Hubungi direktur utama rumah sakit ini. Katakan padanya bahwa pemilik sebenarnya ingin melihat rekam jejak Dr. Bima. Dan minta salinan rekaman CCTV lorong Icu selama 24 jam terakhir. Mulai detik ini, kita akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Aku menutup telepon, lalu memasukkan kembali ponselku ke dalam saku. Aku kembali menatap Abdi yang berbaring kaku. Tidurlah yang nyenyak, Mas. Nikmati koma palsumu ini, karena saat kau membuka mata nanti, dunia yang kau kenal sudah rata dengan tanah. Udara dingin dari pendingin ruangan di ruang Icu ini seolah menusuk pori-pori kulitku, namun hatiku jauh lebih membeku.
Aku masih berdiri mematung di samping ranjang tempat suamiku berbaring. Mataku tidak lepas dari dada Abdi yang bergerak naik turun dengan irama yang teratur, ditopang oleh mesin-mesin canggih yang berbunyi monoton. Suster Maya sudah kembali ke pos penjagaannya di luar, meninggalkanku sendirian dalam pusaran kenyataan yang baru saja menghancurkan seluruh kewarasanku. Sambil meremas ujung kemejaku, pikiranku terlempar pada kejadian semalam. Malam sebelum kecelakaan tunggal yang ternyata hanya sebuah panggung sandiwara murahan ini terjadi. Seharusnya, aku sudah menyadari ada sesuatu yang sangat busuk sejak malam itu. Malam di mana hujan turun sangat deras, menghantam kaca jendela rumah mewah kami seolah mencoba memperingatkanku akan badai yang lebih besar di dalam rumah tangga ini. Semalam, Abdi pulang sangat larut. Ia beralasan ada rapat darurat dengan Dewan Direksi untuk persiapan audit tahunan minggu depan. Wajahnya terlihat sangat tegang. Peluhnya bercucuran meski ia turun dari mobil mewahnya yang ber-AC. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya, mengunci pintu, dan tidak keluar sampai tengah malam. Ketika ia akhirnya pergi ke kamar mandi, aku masuk ke ruang kerjanya dengan niat membawakan secangkir teh kamomil hangat untuk menenangkan sarafnya. Di sanalah awal mula kecurigaanku bermula. Ruang kerjanya berantakan. Berkas-berkas berserakan di atas meja kayu jatinya. Namun, mataku tertuju pada laci meja paling bawah yang biasanya selalu terkunci rapat. Malam itu, mungkin karena terlalu panik atau terburu-buru, Abdi lupa menguncinya. Laci itu sedikit terbuka. Rasa penasaran yang aneh tiba-tiba merayapi tengkuku. Aku meletakkan cangkir teh di atas meja dan perlahan menarik laci tersebut. Di dalamnya, aku tidak menemukan dokumen perusahaan biasa. Aku menemukan sebuah map kulit berwarna hitam pekat. Ketika aku membukanya, tanganku langsung gemetar hebat. Di dalam map itu terdapat polis asuransi jiwa ganda atas namaku. Nilai pertanggungannya sangat fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Tapi yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak bukanlah nominalnya, melainkan dua hal yang sangat janggal. Pertama, tanda tanganku di lembar persetujuan itu dipalsukan dengan sangat rapi. Kedua, nama ahli waris atau penerima manfaat jika aku meninggal dunia bukanlah keluargaku, melainkan nama Fiona. Di kolom keterangan, Fiona ditulis sebagai rekan bisnis utama. Aku ingat betul bagaimana aku berdiri mematung di ruang kerja itu semalam, berusaha mencari pembenaran. Aku berusaha keras meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah urusan bisnis yang tidak ku mengerti. Namun, insting seorang istri tidak pernah bisa dibohongi. Tanganku dengan cepat beralih ke laptop Abdi yang masih menyala di atas meja. Layarnya menampilkan kotak kata sandi. Dengan tangan gemetar, aku mengetikkan tanggal pernikahan kami, dan layar itu terbuka. Betapa ironisnya, ia menggunakan hari paling suci dalam hidupku untuk mengunci segala kebusukannya. Aku membuka folder-folder yang baru saja diaksesnya. Dan di sanalah aku menemukan kelemahan fatal pertama dari Fiona, wanita yang selama ini bersikap manis dan penuh hormat kepadaku. Fiona bukanlah sekadar asisten pribadi atau istri pertama yang disembunyikan. Fiona adalah seorang pecandu judi kelas atas. Aku menemukan belasan mutasi rekening yang disamarkan sebagai biaya hiburan klien. Namun tujuan transfernya adalah rekening-rekening tanpa nama yang sering digunakan oleh sindikat kasino bawah tanah dan para rentenir kejam. Total uang perusahaan, uangku, yang dihabiskan Fiona untuk menutupi utang judinya mencapai puluhan miliar rupiah. Fiona terjerat utang pada lintah darat yang terkenal tidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya jika tidak bisa membayar. Aku menyadari satu hal yang sangat penting saat menatap wajah Abdi di ranjang rumah sakit ini. Fiona sangat membutuhkan uang itu secepatnya. Itulah sebabnya Fiona sangat bernafsu memaksaku menandatangani surat kuasa pengalihan aset tadi. Namun, ada satu hal yang Fiona tidak tahu. Berdasarkan bukti asuransi dan kepanikan Abdi semalam, aku yakin Abdi memalsukan komanya ini secara sepihak. Abdi sengaja lari dari tanggung jawab audit perusahaan dan berencana meninggalkan Fiona sendirian untuk menghadapi para rentenir itu. Mereka berdua adalah ular berbisa yang ternyata diam-diam saling mematuk. Kelemahan kedua yang kuingat jelas adalah rahasia kelam Dr. Bima. Mengapa seorang dokter spesialis senior mau menerima suap dari Abdi untuk melakukan malapraktik dengan menyuntikkan obat bius dosis tinggi? Jawabannya sangat sederhana.
Beberapa bulan yang lalu, sebagai pemilik rahasia rumah sakit ini, aku menerima laporan rahasia dari Dewan Pengawas. Dokter Bima pernah melakukan kesalahan fatal di meja operasi akibat berada di bawah pengaruh alkohol, menyebabkan pasiennya meninggal dunia. Ia menyuap keluarga korban secara diam-diam agar tidak dituntut, dan akibatnya, Bima terlilit utang besar dan diancam pencabutan izin praktik oleh komite medik. Abdi pasti mengetahui hal ini dan menggunakan uang perusahaanku untuk menyogok sekaligus memeras Bima agar mau membantunya memalsukan rekam medis koma ini. Dokter Bima kini berada dalam genggamanku, karena aku memiliki kuasa penuh untuk menghancurkan karirnya detik ini juga. Lalu, bagaimana dengan Abdi sendiri? Apa senjata paling mematikan untuk menghancurkan suamiku yang sedang berpura-pura mati ini? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terasa sangat dingin dan asing di wajahku sendiri. Aku teringat pada sebuah kejadian 2 tahun lalu saat kami berlibur ke pegunungan. Saat itu, kami menaiki kereta gantung yang tiba-tiba mogok di tengah jalan karena gangguan listrik. Kami terjebak di dalam kabin sempit itu selama hampir 1 jam. Reaksi Abdi saat itu sungguh di luar dugaan. Pria yang selalu tampil tenang dan berwibawa itu tiba-tiba berubah menjadi pria yang histeris dan memalukan. Abdi mengidap klaustrofobia ekstrim, sebuah ketakutan berlebihan terhadap ruang sempit dan tertutup. Saat terjebak di kereta gantung itu, Abdi berkeringat dingin, napasnya tercekik, dan ia mencakar-cakar pintu kaca hingga jarinya berdarah. Ia berteriak seperti orang gila, memohon untuk dikeluarkan. Malam harinya setelah kami diselamatkan, Abdi memelukku sambil menangis gemetar. Ia berkata bahwa ketakutan terbesarnya di dunia ini bukanlah kemiskinan, melainkan terjebak dalam kondisi di mana ia tidak bisa bergerak, terkurung di ruang sempit tanpa bisa melarikan diri, seolah tubuhnya sendiri adalah peti mati. Kelumpuhan adalah neraka jahanam bagi Abdi. Dan sekarang? Silakan lihat dirimu sendiri, Mas Abdi. Kamu dengan sukarela meminta dokter Bima menyuntikkan obat bius yang melumpuhkan seluruh otot motorikmu. Kamu terjebak di dalam tubuhmu sendiri. Otakmu mungkin sadar penuh, telingamu mungkin mendengar semua percakapan di ruangan ini, tapi kelopak matamu terlalu berat untuk dibuka dan bibirmu terlalu kaku untuk bersuara. Kamu menciptakan penjara ruang sempitmu sendiri. Dan aku akan memastikan, penjara yang kamu buat ini akan menjadi neraka paling mengerikan yang pernah kamu bayangkan. Semua rahasia, kebohongan, dan ketakutan ini kini berada di tanganku. Mereka mengira telah berhasil membodohi seorang istri yang lugu. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja memberikan amunisi lengkap kepada seorang pemilik tahta yang sesungguhnya. Aku mengumpulkan setiap kepingan kelemahan mereka, fobia Abdi, utang judi Fiona, dan kejahatan medis Bima, untuk merakit sebuah bom waktu yang daya ledaknya akan meratakan seluruh kehidupan mereka. Air mataku sudah benar-benar mengering. Tidak ada lagi sisa kesedihan, tidak ada lagi rasa iba, dan tidak ada lagi sosok Lita yang penurut dan mudah diinjak-injak. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela ruang Icu. Mataku merah, namun sorotnya tajam dan penuh perhitungan. Aku mengambil napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin ruangan ini, lalu menghembuskannya perlahan. Saatnya berhenti menjadi korban pasif yang hanya bisa menangisi nasib. Saatnya aku menjadi sutradara dari penderitaan mereka. Aku berjalan menjauhi ranjang Abdi menuju sudut ruangan yang paling dekat dengan jendela kaca, memastikan posisiku cukup aman agar suaraku tidak terdengar sampai keluar pintu, namun cukup jelas untuk ditangkap oleh telinga Abdi yang sedang bersembunyi di balik kelopak matanya yang terpejam. Aku mengeluarkan ponselku dan kembali menghubungi Pak Hendra, pengacara sekaligus orang kepercayaan keluargaku yang paling bisa diandalkan. Halo, Nyonya Lita. Tim investigasi sudah bergerak. Suara berat Pak Hendra langsung menyambut tanpa basa-basi. Sesuai dugaan Anda, kami menemukan aliran dana yang sangat masif dari rekening perusahaan ke berbagai rekening anonim di luar negeri. Semuanya diotorisasi oleh tanda tangan digital suami Anda dan dieksekusi oleh asistennya, Fiona. Kerja bagus, Pak Hendra. Jawabku dengan nada datar namun penuh penekanan. Sekarang, dengarkan instruksiku baik-baik. Aku ingin Bapak mengaktifkan protokol keamanan tingkat tertinggi pada semua perusahaan cangkang kita. Blokir seluruh akses Abdi dari sistem perbankan. Cabut mandatnya sebagai CEO mulai menit ini secara diam-diam di sistem internal.
Jangan biarkan dia atau asistennya bisa menarik uang sepeser pun, bahkan untuk membeli permen sekalipun. Sudah dilaksanakan, Nyonya. Sistem perbankan mereka sekarang hanyalah cangkang kosong. Jika Fiona mencoba mencairkan cek atau menggunakan kartu kredit perusahaan, sistem akan langsung menolaknya dengan keterangan dibekukan oleh otoritas pusat. Jelas Pak Hendra dengan sangat efisien. Bagus. Langkah selanjutnya. Aku menjeda kalimatku, melirik ke arah monitor jantung Abdi yang iramanya masih stabil. Bapak bilang Fiona punya utang besar pada sindikat rentenir? Aku ingin Bapak melacak siapa bos besar lintah darat itu hari ini juga. Beli seluruh surat utang Fiona dari mereka. Bayar lebih mahal jika perlu. Gunakan uang pribadiku dari rekening Swiss. Mulai hari ini, aku adalah kreditur utama Fiona. Aku ingin surat utang itu, lengkap dengan bukti ancaman yang ditandatangani Fiona, ada di mejaku besok pagi. Pak Hendra tertawa kecil di seberang telepon. Nada suaranya terdengar puas. Sebuah langkah mematikan, Nyonya. Dengan begitu, nyawa dan kebebasan Fiona sepenuhnya berada di tangan Anda. Jika dia tidak bisa membayar, kita bisa menjebloskannya ke penjara atas tuduhan penipuan ganda, atau membiarkan para rentenir itu yang menagihnya dengan cara mereka sendiri. Saya akan segera mengurus pembelian piutang tersebut. Satu hal lagi, Pak, tambahku, mataku kini beralih menatap selang infus yang menempel di tangan Abdi. Apakah Bapak sudah mendapatkan rekaman CCTV dan rekam jejak Dokter Bima dari Direktur Utama Rumah Sakit? Sudah, Nyonya Lita. Semuanya sudah saya amankan di peladen awan terenkripsi kita. Direktur Rumah Sakit sangat ketakutan saat tahu Anda meminta data itu. Rekaman CCTV lorong Icu dengan sangat jelas memperlihatkan Dokter Bima menerima sebuah amplop coklat tebal dari suami Anda sebelum suami Anda mengganti pakaiannya dengan baju pasien. 3 menit kemudian, Bima terekam menyuntikkan cairan bening dari vial yang tidak terdaftar di apotek rumah sakit ke dalam kantong infus. Ini adalah bukti kuat persekongkolan kejahatan asuransi dan malapraktik. Kapan Anda ingin saya menyerahkan bukti ini ke polisi? Tahan dulu, jawabku cepat, ujung bibirku menyeringai kejam. Menyerahkannya sekarang ke polisi terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka menikmati penderitaan ini perlahan-lahan. Biarkan Dokter Bima merasa aman sejenak. Kirimkan saja salinan video CCTV itu ke ponselku sekarang juga. Baik, Nyonya Lita. Video sudah saya kirimkan melalui pesan rahasia. Apakah ada instruksi lain? Itu saja untuk saat ini. Siapkan dokumen kebangkrutan palsu untuk perusahaan suamiku. Dan pastikan dokumen itu terlihat sangat meyakinkan. Aku ingin Fiona dan Ibu Hesti melihatnya besok. Terima kasih, Pak Hendra. Aku memutuskan sambungan telepon tepat saat pesan masuk dari Pak Hendra berbunyi. Aku membuka video tersebut dan menontonnya dengan mata kepala sendiri. Semuanya terlihat sangat jelas. Abdi, suamiku yang tercinta, terlihat bugar dan segar bugar. Tersenyum lebar sambil menepuk pundak Dokter Bima di lorong rumah sakit. Ia menyerahkan segepok uang dalam amplop, lalu berbaring di ranjang dorong. Bima menyuntikkan obat bius itu, dan dalam hitungan detik, Abdi menutup matanya, siap memainkan peran sebagai suami kritis yang hampir mati. Aku mematikan layar ponselku dan memasukkannya kembali ke saku. Kini, seluruh senjata telah terkumpul. Bukti pengkhianatan, bukti malapraktik, surat utang yang mengikat leher Fiona, dan blokir total terhadap seluruh aset keuangan mereka. Papan catur telah kususun ulang. Dan kini akulah yang mengendalikan seluruh bidaknya. Dengan langkah pelan dan sengaja dibuat sedikit diseret agar terdengar menyedihkan, aku berjalan mendekati ranjang Abdi. Aku berdiri tepat di samping telinga kanannya. Aku tahu persis cara kerja obat bius dosis tinggi ini. Obat ini melumpuhkan otot motorik sehingga pasien tidak bisa bergerak, membuka mata, atau berbicara, namun fungsi pendengaran dan kesadaran otaknya tetap beroperasi dengan normal. Abdi sedang terkurung di dalam kegelapan tubuhnya sendiri, dan ia bisa mendengar setiap helaan napasku. Aku membungkuk, menempelkan bibirku hanya beberapa sentimeter dari telinganya. Dengan suara yang kubuat bergetar, seolah menahan tangis kesedihan yang mendalam, aku mulai berbisik. Mas Abdi, sayangku. Bisikku lirih, membelai rambutnya dengan gerakan lembut yang memuakkan. Tadi Ibu dan Fiona masuk ke sini.
Mereka sangat jahat padaku. Mas. Mereka memaksaku menandatangani surat kuasa agar Fiona bisa mengambil alih semua uangmu. Aku merasakan ada sedikit kedutan di rahang Abdi, meskipun sangat samar. Aku tahu dia sedang mendengarkan. Jantungnya pasti mulai berdebar lebih cepat. Tapi tenang saja, Mas. Aku istri yang berbakti. Aku tidak akan membiarkan wanita jalang itu mengambil hartamu. Lanjutku, kali ini suaraku mulai berubah. Nada kesedihan itu perlahan menguap, digantikan oleh nada dingin yang menusuk tulang. Lagi pula, apa yang mau diambil, Mas? Bukankah kau sengaja tidur seperti orang mati ini agar kau tidak perlu menghadapi auditor perusahaan? Bukankah kau sengaja membiarkan istrimu ini menghadapi kebangkrutan sendirian sementara kau lari seperti pengecut? Monitor jantung di sebelahku mulai berbunyi sedikit lebih cepat. Bip, bip, bip. Aku tersenyum puas melihat reaksi kecil itu. Aku mendekatkan bibirku lagi. Kali ini nada suaraku penuh dengan ancaman yang sangat mematikan. Kamu bisa mendengarku kan, Mas? Kamu terjebak di dalam sana. Gelap ya? Sesak ya? Kamu tidak bisa menggerakkan jarimu, tidak bisa membuka matamu. Kamu seperti berada di dalam peti mati yang sangat sempit dan sangat gelap. Persis seperti di dalam kereta gantung yang rusak waktu itu. Kamu tidak bisa bernapas lega, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolongmu. Suara monitor jantung semakin cepat. Bip 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 bip. Irama grafiknya mulai melompat-lompat panik. Fobia ruang sempitnya mulai bereaksi hebat di dalam alam bawah sadarnya yang terkunci. Ia sedang mengalami serangan panik yang luar biasa, namun tubuhnya lumpuh total sehingga ia tidak bisa memberontak. Nikmatilah kegelapanmu, suamiku sayang. Bisikku tepat di telinganya, menancapkan teror psikologis pertama tepat di jantungnya. Karena saat kau bangun nanti, Fiona akan berada di penjara, ibumu akan menjadi gembel di jalanan, dan kamu akan memohon kepadaku untuk mati. Aku menegakkan tubuhku, menatap layar monitor yang menampilkan kepanikan internal Abdi dengan kepuasan yang luar biasa. Pertunjukan utama baru saja akan dimulai. Suara monitor detak jantung di samping ranjang kini tidak lagi berbunyi dengan irama yang tenang dan teratur. Bunyinya mulai melompat-lompat, terdengar semakin cepat dan tidak beraturan. Bip 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 bip. Grafik hijau di layar monitor itu melonjak tajam, menciptakan puncak-puncak gunung yang tak beraturan. Itu adalah bukti nyata dari teror yang sedang berkecamuk di dalam kepala suamiku. Otaknya merespons ancaman, tapi tubuhnya lumpuh total akibat obat bius yang ia minta sendiri. Ia benar-benar terkurung. Aku berdiri tepat di sampingnya, menatap wajahnya yang masih terlihat pucat pasi. Tidak ada otot wajah yang bergerak, tidak ada kelopak mata yang berkedip. Namun keringat dingin mulai merembes keluar dari pori-pori di dahinya. Butiran-butiran keringat itu memantulkan cahaya lampu neon ruang icu yang terang benderang. Aku bisa membayangkan betapa gelap dan pengapnya dunia di dalam kepalanya saat ini. Suamiku mengidap ketakutan luar biasa terhadap ruang sempit. Ia pernah berteriak histeris hanya karena terjebak di dalam lift selama 10 menit. Kini, ia terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Tidak ada ruang yang lebih sempit dan lebih mencekik daripada kelumpuhan yang disengaja ini. Aku menarik napas panjang, menyingkirkan sisa-sisa rasa kasihan yang mungkin masih tertinggal di sudut hatiku yang paling dalam. Pria yang terbaring di depanku ini bukanlah pria yang menikahiku karena cinta. Ia adalah seorang penipu ulung yang telah merampas kepercayaanku, menguras hartaku, dan berselingkuh dengan asisten pribadinya sendiri. Ia berniat membiarkanku hancur dalam kebangkrutan sementara ia melarikan diri membawa semua uangku. Kini, saatnya aku memberikan balasan yang setimpal. Aku mengambil ponsel dari saku celanaku. Dengan gerakan tenang, aku mencari nomor kontak Pak Hendra, pengacara kepercayaanku yang sudah bersiap dengan skenario balas dendam ini. Aku menekan tombol panggil, lalu dengan sengaja menyalakan mode pengeras suara atau loudspeaker. Aku memperbesar volume suaranya hingga maksimal, memastikan setiap suku kata yang keluar dari ponsel ini akan menggema di telinga suamiku yang sedang berpura-pura koma. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara berat dan tegas Pak Hendra terdengar memenuhi ruangan. "Halo? Nyonya? Bagaimana keadaan di sana?" sapa Pak Hendra. Suaranya terdengar sangat profesional, persis seperti yang sudah kami rencanakan.
Aku berdehem pelan, menyiapkan pita suaraku. Dalam hitungan detik, aku mengubah ekspresi wajahku. Meski suamiku tidak bisa melihatnya, aku harus mendalami peranku agar suaraku terdengar meyakinkan. Aku membiarkan suaraku bergetar, memaksakan isakan tangis yang terdengar begitu memilukan. "Pak Hendra, ini aku," ucapku dengan suara tersendat-sendat, seolah aku sedang menahan beban dunia yang baru saja runtuh menimpaku. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Pak. Semuanya hancur. Semuanya benar-benar hancur." "Tenanglah, Nyonya. Tarik napas. Coba ceritakan pelan-pelan kepada saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan kondisi perusahaan suami Anda?" Pak Hendra merespons dengan nada penuh simpati yang dibuat-buat dengan sangat sempurna. Aku sengaja mendekatkan ponsel itu ke telinga suamiku. "Bangkrut, Pak Hendra. Perusahaan suamiku bangkrut total. Aku baru saja mendapat telepon dari pihak bank dan beberapa kreditur. Mereka bilang suamiku memiliki utang tersembunyi yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Semua aset perusahaan sudah dibekukan oleh negara pagi ini, karena ada indikasi penggelapan pajak berskala besar dan pencucian uang." Aku berhenti sejenak, menarik napas seolah sedang terisak hebat. Mataku tak lepas dari dada suamiku yang kini bergerak naik turun dengan sangat cepat. Napasnya mulai memburu, meski ia berusaha keras untuk mengendalikannya. Monitor jantung semakin menjerit panik. "Bip bip 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 bip. Lalu bagaimana dengan rumah dan aset pribadi kalian, Nyonya?" tanya Pak Hendra, mengarahkan percakapan ke titik yang lebih menyakitkan. "Disita, Pak." Isakku semakin keras, sengaja membuat suaraku terdengar putus asa. "Pihak pengadilan baru saja menyegel rumah kami. Mereka mengusirku keluar. Aku bahkan tidak sempat membawa pakaian ganti. Semua rekening bank milik suamiku, termasuk rekening pribadiku yang terhubung dengannya, sudah dikosongkan secara paksa oleh pihak bank untuk menutupi bunga utang yang menunggak. Kita tidak punya apa-apa lagi, Pak Hendra. Kita jatuh miskin. Benar-benar miskin dan berutang banyak." Keringat di dahi suamiku kini bukan lagi sekadar butiran, melainkan mulai mengalir turun melewati pelipisnya. Aku tahu persis apa yang sedang berkecamuk di dalam kepalanya. Trauma masa kecilnya terhadap kemiskinan adalah hal yang sangat nyata, meskipun kisah yatim piatunya adalah kebohongan. Ia sangat terobsesi pada uang dan status sosial. Mendengar bahwa seluruh kekayaannya yang ia kumpulkan dari hasil menipuku lenyap dalam sekejap pasti terasa seperti kiamat baginya. Astaga, Nyonya. Ini benar-benar bencana. Lalu bagaimana dengan biaya rumah sakit? Perawatan di ruang ICU ini sangat mahal. Apakah Anda masih memiliki uang tunai untuk membayar tagihannya? Pak Hendra memancing ke arah panggung utama dari serangan psikologis ini. Aku menelan ludah, mendekatkan wajahku hingga aku bisa mencium aroma antiseptik yang bercampur dengan keringat dingin suamiku. Aku berbisik ke arah mikrofon ponsel, memastikan suaraku terdengar seperti bisikan rahasia yang sangat kelam. "Itulah masalah utamanya, Pak Hendra. Ibu mertuaku dan asisten suamiku baru saja datang. Mereka tidak mau membantu sepeser pun. Mereka malah kabur setelah tahu suamiku bangkrut. Pihak administrasi rumah sakit baru saja mendatangiku. Mereka bilang, kalau aku tidak bisa melunasi tagihan malam ini juga, mereka akan mencabut semua alat penunjang kehidupan suamiku dan mengusirnya dari rumah sakit. Anda tidak boleh membiarkan itu terjadi, Nyonya. Suami Anda bisa meninggal," seru Pak Hendra dengan nada panik yang sangat dramatis. "Aku tahu, Pak. Aku sangat mencintainya. Aku tidak mau dia mati," jeritku dengan suara parau yang dipenuhi kepalsuan. Karena itu aku mengambil keputusan yang sangat berat, Pak Hendra. Aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah menandatangani sebuah perjanjian rahasia setengah jam yang lalu." "Perjanjian apa maksud Anda, Nyonya? Tolong jangan melakukan hal yang melanggar hukum," tegur Pak Hendra. Aku menahan senyum sinis yang hampir meledak di bibirku. Aku menunduk, menatap wajah suamiku yang mulai terlihat kemerahan karena tekanan darahnya yang pasti sedang melonjak drastis. Ia tidak bisa bergerak, tapi urat-urat di lehernya mulai menonjol keluar. Tadi ada seorang pria berpakaian hitam yang mendatangiku di lorong. Dia mengaku dari sindikat donor organ pasar gelap, bisikku pelan,
membiarkan setiap kata meresap masuk ke dalam gendang telinga suamiku seperti tetesan racun asam yang membakar. Dia melihat kondisi suamiku. Dia bilang, karena suamiku koma berat dan kemungkinan sadarnya sangat kecil, organ tubuhnya masih sangat segar dan sehat. Dia menawarkan harga yang sangat tinggi, Pak Hendra. Sangat tinggi. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik, hanya disela oleh raungan panik dari mesin monitor jantung. Nyonya, apa yang sudah Anda lakukan? Suara Pak Hendra terdengar bergetar, seolah ia benar-benar ketakutan. Aku setuju, Pak, ucapku sambil terisak pelan, memainkan peran sebagai istri yang putus asa namun pragmatis. Pria itu bilang ada pasien kaya raya di luar negeri yang sedang sangat membutuhkan transplantasi jantung malam ini juga. Jantung suamiku dihargai 10 miliar rupiah. Ginjal kanannya 5 miliar. Dan kedua kornea matanya masing-masing dihargai 1 miliar. Dengan uang itu, aku bisa melunasi semua utang rentenir, membebaskan rumah dari sitaan bank, dan aku bisa memulai hidup baru. Mesin monitor jantung kini mengeluarkan bunyi alarm peringatan. Tiit bip bip tiit. Garis di layar itu menari-nari dengan liar. Dada suamiku bergerak naik turun dengan sangat ekstrim, seolah ia sedang berusaha meronta dan berteriak. Namun otot-ototnya yang dikunci oleh obat bius menolak untuk bekerja sama. Ia sedang mengalami hiperventilasi di dalam tubuhnya sendiri. Ia ketakutan setengah mati. Tapi Nyonya, itu pembunuhan. Kalau organ utamanya diambil saat dia masih hidup, dia akan mati di meja operasi. Pak Hendra berseru keras. Dia sudah mati bagiku, Pak. Balasku dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi dingin dan datar. Isakan tangisku hilang seketika, diganti oleh nada suara yang tajam dan tak berperasaan. Dokter bilang dia hanya seonggok daging yang bernapas dengan bantuan mesin. Daripada dia membusuk di ranjang ini dan menyusahkanku dengan utang triliunan, lebih baik organ tubuhnya dimanfaatkan untuk menyelamatkan masa depanku. Pihak rumah sakit sudah disuap. Dokter bedah dari pasar gelap itu akan datang pukul 2 pagi nanti. Mereka akan membedah dadanya hidup-hidup, tanpa obat bius tambahan, karena dia toh tidak akan merasakan apa-apa lagi. Aku menatap tepat ke arah kelopak mata suamiku. Kelopak mata itu tampak bergetar hebat, berusaha keras untuk terbuka, mencoba melawan pengaruh bahan kimia yang melumpuhkannya. Keringat membanjiri wajahnya hingga membasahi bantal. Kepanikan yang ia rasakan pasti tak terbayangkan. Ia sadar sepenuhnya. Ia tahu ia tidak sakit. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak bangun dan berteriak sekarang, besok pagi dadanya akan dibelah dan jantungnya akan dikeluarkan. Namun, ia tidak bisa melakukan apapun. Terjebak, terkurung, menunggu ajal dieksekusi oleh istrinya sendiri. Siapkan saja dokumen pencairan dananya untuk besok pagi, Pak Hendra. Aku akan menghubungimu lagi setelah operasinya selesai dan pembelinya mentransfer uangnya, ucapku tegas. Baik, Nyonya. Semoga Tuhan mengampuni dosa Anda, jawab Pak Hendra sebelum sambungan telepon itu terputus. Aku menyimpan kembali ponselku ke dalam saku. Aku bersedekap, menatap pemandangan memuaskan di depanku. Suamiku benar-benar berada dalam puncak siksaan psikologis. Monitor jantung terus melolong keras, menandakan bahwa pasien sedang mengalami takikardia ekstrim. Irama jantungnya berpacu di atas 150 detak per menit. Aku membungkuk lagi, mendekatkan bibirku ke telinganya. Apakah kau mendengarnya, Mas? Pukul 2 pagi. Itu artinya kau punya waktu 4 jam lagi untuk menikmati sisa hidupmu di dalam kegelapan itu. Jangan khawatir, Mas. Aku akan memastikan pisau bedahnya sangat tajam, agar jantungmu bisa diambil dalam keadaan utuh. Selamat tinggal, suamiku sayang. Aku mundur beberapa langkah, membiarkan alarm medis itu terus berbunyi nyaring hingga memekakkan telinga. Suamiku terjebak dalam neraka fobianya sendiri, menunggu kematian yang kuciptakan lewat kata-kata. Serangan tahap pertama telah berhasil menghancurkan mentalnya tanpa sisa. Sekarang, saatnya menghadapi sisa hama yang masih berkeliaran di luar pintu. Raungan alarm dari monitor jantung suamiku akhirnya mengundang kepanikan dari luar ruangan. Pintu kaca ruang Icu didorong dengan sangat kasar hingga membentur dinding. Ibu mertuaku dan Fiona berlari masuk dengan wajah pias,
Diikuti oleh suster Maya yang mencoba menahan mereka namun tak berdaya. Abdi, anakku kenapa? Lita, apa yang kamu lakukan pada anakku? Teriak ibu mertuaku dengan suara melengking. Ia berlari mendekati ranjang, mendorong bahuku dengan kasar hingga aku terhuyung ke belakang. Ibu mertuaku menatap layar monitor yang berkedip merah dengan panik, lalu menatap wajah suamiku yang kini dibanjiri keringat dingin. Dadanya naik turun dengan sangat cepat, namun matanya tetap terpejam rapat. Fiona menyusul di belakang ibu mertuaku, wajahnya terlihat roboh dan ketakutan. Jika suamiku mati sekarang, maka Fiona tidak akan mendapatkan tanda tanganku, dan itu berarti Fiona tidak akan bisa mencairkan uang sepeser pun untuk membayar utang judinya. Suster, panggil dokter cepat. Pasien sedang kritis, teriak Fiona kepada Maya dengan gaya memerintah yang sangat arogan. Maya hanya mengangguk pelan dan berjalan keluar. Meski aku tahu Maya tidak akan benar-benar memanggil dokter karena ia tahu ini semua adalah sandiwara. Aku memperbaiki posisi berdiriku, menepuk bahuku yang tadi didorong oleh ibu mertuaku seolah membersihkan kotoran yang menempel di sana. Aku menatap kedua wanita ular ini dengan pandangan yang sangat tenang, sangat kontras dengan kepanikan yang melanda mereka. Dia tidak kritis, ibu. Ucapku dengan nada datar yang seketika memotong jeritan histeris ibu mertuaku. Dia hanya sedang ketakutan. Sangat ketakutan. Ibu mertuaku menoleh, menatapku dengan mata melotot marah. Ketakutan apa maksudmu, perempuan gila? Dia sedang koma. Alat ini berbunyi kencang. Kamu pasti sengaja memutus aliran oksigennya kan? Dasar istri pembunuh. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Fiona tiba-tiba mematung dan menatapku dengan penuh curiga. Aku merogoh tas tanganku yang terletak di atas kursi, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam. Map yang sama yang kutemukan di laci meja kerja suamiku semalam. Dengan gerakan santai, aku menjatuhkan map itu ke atas meja kecil di samping ranjang, tepat di atas draft surat kuasa yang tadi dibawa Fiona. Suamiku ketakutan karena dia tahu bahwa kalian berdua adalah lintah darat yang sedang menunggu waktu untuk menguras habis darahnya. Ucapku dengan suara yang lantang dan jelas. Dan dia juga tahu bahwa aku sudah mengetahui segalanya. Semuanya. Fiona mengerutkan kening, mencoba menjaga ketenangannya. Mbak Lita bicara apa? Tolong jangan meracau di saat kritis seperti ini. Lebih baik Mbak segera tanda tangani surat kuasa itu agar saya bisa menyelamatkan perusahaan. Menyelamatkan perusahaan? Atau menyelamatkan nyawamu sendiri dari kejaran rentenir? Fiona, potongku tajam. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Wajah Fiona seketika berubah sepucat kapas. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala sedikit bergetar. Matanya membesar, menatapku dengan ketidakpercayaan yang nyata. Aku membuka map hitam itu, menarik keluar puluhan lembar bukti transfer bank yang sudah dicetak rapi oleh pengacaraku. Aku melemparkan lembaran-lembaran kertas itu hingga berserakan di atas selimut suamiku. Apakah ini yang kamu sebut menyelamatkan perusahaan? Aku menunjuk ke arah kertas-kertas itu. 30 miliar rupiah dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Ditransfer dari rekening operasional perusahaan ke 3 rekening gelap yang berpusat di Makau dan Singapura. Rekening yang ternyata dimiliki oleh sindikat judi kasino bawah tanah tempatmu menghabiskan malam-malammu, Fiona. Ibu mertuaku menoleh ke arah Fiona dengan kening berkerut. Judi? Apa maksud perempuan ini, Fiona? Kamu meminjam uang perusahaan untuk berjudi. Fiona mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dengan cepat. Itu bohong, Bu. Dia memfitnah saya. Dokumen itu pasti palsu. Dia sengaja membuat dokumen palsu untuk menghancurkan nama baik saya. Palsu. Aku tertawa sarkastik, tawa yang menggema dingin di dalam ruangan berpendingin itu. Kalau ini palsu, lalu kenapa namamu tercantum jelas sebagai debitur utama di surat penagihan utang dari bos Tony? Lintah darat paling kejam yang minggu lalu mengirimkan bangkai tikus berlumuran darah ke apartemenmu karena kamu menunggak pembayaran bunga sebesar 5 miliar. Tubuh Fiona bergetar hebat. Rahasianya yang paling kelam, aib yang selama ini ia tutup rapat-rapat dengan topeng asisten profesional, kini terlanjang di bawah terang lampu ijo. Ia menelan ludah, tidak berani menatap mataku,
apalagi menatap mata ibu mertuaku yang kini mulai memancarkan kemarahan. "Fiona, jawab jujur," bentak ibu mertuaku, meraih lengan Fiona dengan kasar. "Apakah benar kamu memakai uang perusahaan untuk berjudi?" Pantas saja bulan lalu, Abdi menolak membelikanku villa di Bali dengan alasan arus kas sedang macet. Ternyata uangnya kamu pakai untuk foya-foya di meja judi. "Bukan begitu, Bu Hesti. Saya bisa jelaskan." Fiona mencoba membela diri, suaranya melengking panik. "Jangan repot-repot menjelaskan, Fiona," potongku dengan cepat, tidak memberikan mereka waktu untuk bernapas. Aku mengambil selembar dokumen lain dari dalam map. Sebuah rekening koran dari bank di Kepulauan Kaiman. Aku menyerahkan kertas itu tepat ke depan wajah Fiona. "Karena suamiku yang tercinta ini ternyata tidak sebodoh yang kamu kira. Kamu pikir selama ini kamu berhasil membodohinya dengan menggelapkan uang perusahaan? Kamu pikir dialah yang mencintaimu dan akan membelamu?" Fiona menatap kertas itu. Matanya membaca deretan angka dan nama yang tertera di sana. Ekspresi ketakutannya perlahan berubah menjadi kebingungan, lalu berubah menjadi kemarahan yang luar biasa pekat. "Kamu lihat nama pemilik rekening penampung rahasia tempat suamiku memindahkan sisa aset perusahaan yang belum kamu rampok?" tanyaku dengan nada mengejek. "Bukan namamu, Fiona. Walaupun kamu adalah istri pertamanya yang dinikahinya 10 tahun lalu, ternyata dia sama sekali tidak berniat menyelamatkanmu. Suamiku menguras sisa uang perusahaan dan menyembunyikannya di rekening luar negeri atas nama ibunya tercinta. Atas nama Ibu Hesti." Ibu mertuaku tersentak kaget. Matanya berkedip cepat. Ia melihat ke arah dokumen itu, lalu ke arah suamiku yang masih berbaring tak berdaya. Ia sendiri tidak tahu menahu soal rekening itu, namun jelas sekali bahwa suamiku lebih memilih menyelamatkan uang itu untuk keluarganya sendiri daripada untuk istri pertamanya yang gila judi. Fiona menepis tangan ibu mertuaku dari lengannya dengan sangat kasar. Matanya menyalang, menatap wanita tua itu dengan kebencian yang mendalam. Kebohongan dan pengkhianatan yang berlapis-lapis ini akhirnya meledak. "Kalian menipuku," jerit Fiona histeris. Ia menunjuk ke arah ibu mertuaku. "Aku yang bersusah payah memalsukan laporan keuangan setiap malam. Aku yang menghadapi risiko ditangkap polisi jika ketahuan. Tapi kalian berdua diam-diam memindahkan uangnya ke rekening pribadi perempuan tua ini. Kalian sengaja menjebak kuku dengan utang rentenir sementara kalian bersiap kabur membawa semua uangnya. Jaga mulutmu, perempuan murahan," balas ibu mertuaku tak kalah garang. Ia mengangkat tangannya dan mendaratkan sebuah tamparan keras ke pipi Fiona. "Pelak! Berani-beraninya kamu menuduhku. Kamu yang menghabiskan uang anakku untuk judi. Kalau saja Abdi tidak mengamankan uang itu, kamu pasti sudah membuat kami semua melarat." Tamparan itu seolah menjadi pelatuk. Fiona yang sedang berada di ambang keputusasaan karena utang nyawa dari rentenir, kini kehilangan seluruh akal sehatnya. Ia menerjang maju, mencengkeram rambut ibu mertuaku dengan kedua tangannya dan menariknya dengan sangat kuat. "Kembalikan uangku, nenek sihir," teriak Fiona liar. "Aku akan dibunuh oleh Bos Tony kalau aku tidak membayar malam ini. Suruh anakmu bangun dan cairkan rekening itu sekarang juga." Ibu mertuaku menjerit kesakitan, berusaha melepaskan cengkeraman Fiona. Ia mencakar wajah Fiona hingga meninggalkan bekas luka panjang yang mengeluarkan darah. Mereka berdua bergumul di lantai ruang Icu, saling memukul, menendang, dan mencaci maki dengan kata-kata paling kotor. Pemandangan ini begitu menyedihkan sekaligus sangat memuaskan. Dua wanita yang selama ini bersatu untuk menghancurkanku kini saling menghancurkan satu sama lain demi setumpuk uang yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Di tengah kekacauan itu, pintu Icu kembali terbuka. Dokter Bima masuk dengan tergesa-gesa, diikuti oleh dua orang perawat pria. Wajahnya terlihat merah pada menahan marah melihat ruang perawatan intensifnya berubah menjadi arena perkelahian. "Berhenti! Apa-apaan ini? Keamanan! Tolong pisahkan mereka," bentak Dokter Bima dengan suara otoriter. Kedua perawat pria itu segera berlari, menarik paksa tubuh Fiona dan ibu mertuaku yang masih saling menjambak dan meronta-ronta di lantai. Dokter Bima membetulkan jas putihnya, lalu menatapku dengan tatapan tajam yang penuh dengan teguran. "Nyonya Lita,
Ini adalah ruang Icu, bukan pasar malam. Suami Anda sedang dalam kondisi kritis yang sangat tidak stabil. Keributan ini bisa membahayakan nyawanya. Saya minta Anda semua keluar dari ruangan ini sekarang juga, atau saya akan memanggil pihak keamanan untuk mengusir kalian secara paksa. Aku tidak bergeming dari tempatku berdiri. Aku menatap Dokter Bima dari ujung rambut hingga ujung kakinya, memberikan tatapan merendahkan yang membuat kerutan di dahinya semakin dalam. Panggil saja keamanannya, Dokter Bima. Ucapku dengan nada yang sangat tenang dan dingin, seolah aku sedang mengomentari cuaca hari ini. Silakan panggil mereka. Tapi aku pastikan, orang pertama yang akan diseret keluar dari gedung ini dengan tangan diborgol adalah Anda sendiri. Dokter Bima tertegun. Mulutnya sedikit terbuka. Apa maksud Anda, Nyonya? Jangan mengancam saya. Saya adalah kepala bedah di rumah sakit ini. Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami berdua. Aku mengangkat ponselku, membuka kunci layarnya, dan memutar video rekaman CCTV yang dikirimkan oleh pengacaraku beberapa menit yang lalu. Aku mengarahkan layar ponsel itu tepat ke wajah Dokter Bima. Di layar kecil itu, terlihat sangat jelas adegan di lorong rumah sakit. Suamiku yang sehat bugar menyerahkan amplop coklat tebal kepada Dokter Bima. Dilanjutkan dengan adegan Bima menyuntikkan cairan bius ke dalam kantong infus suamiku. Wajah Dokter Bima di dalam video itu terlihat sangat jelas. Tidak bisa disangkal sedikit pun. Wajah Dokter Bima yang tadinya merah padam kini berubah menjadi abu-abu pucat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, menatap layar ponselku seolah sedang melihat hantu pencabut nyawa. Suntikan obat bius non-medis untuk memalsukan status koma pasien. Ucapku pelan namun sangat mematikan. Kasus ini saja sudah cukup untuk mencabut izin praktikmu seumur hidup. Tapi mari kita tambahkan dengan kasus tahun lalu. Pasien wanita yang meninggal di meja operasi karena dokter bedahnya bekerja dalam kondisi mabuk alkohol. Berapa banyak uang yang kau gunakan untuk menyuap keluarganya agar bungkam, dokter? Apakah amplop coklat dari suamiku ini cukup untuk menutupi sisa utang lintah daratmu? Kaki Dokter Bima tampak gemetar. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dari mana? Dari mana Anda mendapatkan rekaman itu? Itu rahasia komite Dewan Rumah Sakit. Anda tidak punya hak mengakses sistem keamanan kami. Aku tersenyum puas. Aku menyimpan kembali ponselku dan melipat kedua tanganku di depan dada. Aku memandang ke sekeliling ruangan, menatap Fiona yang masih terengah-engah ditahan perawat, menatap ibu mertuaku yang rambutnya acak-acakan, dan menatap Dokter Bima yang kini tampak seperti pesakitan yang menunggu vonis eksekusi. Aku punya hak penuh atas setiap jengkal lantai di gedung ini, dokter, ucapku dengan suara lantang yang menggetarkan seluruh ruangan. Karena rumah sakit ini, beserta seluruh peralatannya, dan gajimu setiap bulan, semuanya dibayar olehku. Aku adalah pemilik tunggal sekaligus pemegang saham mayoritas rumah sakit ini. Dan mulai detik ini, kamu resmi kupecat secara tidak hormat. Keheningan mutlak tiba-tiba turun menyelimuti ruang Icu. Tidak ada yang berani bersuara. Fiona berhenti meronta. Ibu mertuaku menganga lebar. Dokter Bima seakan lupa cara bernapas. Mereka semua menatapku seolah aku adalah sosok entitas baru yang turun dari langit. Menyadari betapa kecil dan bodohnya mereka karena telah membangun istana pasir di atas lautan kekuasaanku. Pertunjukan fakta ini telah menelanjangi kebodohan mereka, dan sebentar lagi, dunia akan menjadi saksi kehancuran mereka yang sesungguhnya. Keheningan yang mencekik di ruang Icu itu akhirnya pecah oleh suara derap langkah kaki yang berat dan teratur dari arah lorong luar. Semua mata di dalam ruangan, termasuk Dokter Bima yang masih mematung pucat dan Fiona yang tertunduk gemetar, serentak menoleh ke arah pintu kaca geser. Pintu itu terbuka lebar, menampilkan sosok Pak Hendra, pengacaraku yang bertubuh tegap dan berwajah sangat tegas. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, berdiri 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dengan raut wajah kaku, disusul oleh 3 orang pria parubaya yang mengenakan setelan jas rapi. Ketiga pria itu adalah jajaran Dewan Direksi Utama Rumah Sakit yang selama ini hanya menerima perintah dariku melalui perantara Pak Hendra. Kehadiran rombongan itu seketika mengundang perhatian seluruh staf medis dan pengunjung di lantai tersebut. Puluhan pasang mata perawat dan dokter jaga kini berkerumun di balik dinding kaca ruang Icu,
menyaksikan panggung sandiwara ini mencapai babak akhirnya yang paling memalukan. Pak Hendra melangkah masuk dengan penuh wibawa, mendekatiku, lalu menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat yang sangat kentara. Semua instruksi Anda sudah dijalankan, Nyonya Lita. Pihak kepolisian sudah membawa surat perintah penangkapan resmi berdasarkan bukti-bukti kuat yang kita serahkan 10 menit yang lalu. Aku mengangguk pelan, memberikan senyuman tipis yang sama sekali tidak mencapai mataku. Aku menoleh ke arah ketiga anggota Dewan Direksi Rumah Sakit yang kini menatap Dr. Bima dengan pandangan penuh rasa malu dan amarah. Bapak-bapak direksi, ucapku dengan nada suara yang menggema tajam di ruangan berdinding putih itu. Kalian sudah melihat sendiri bukti video pengkhianatan medis yang dilakukan oleh kepala bedah kebanggaan kalian ini. Mulai detik ini, cabut seluruh akses keamanannya, tahan semua asetnya yang berkaitan dengan rumah sakit, dan serahkan dia kepada pihak berwajib. Dr. Bima menjatuhkan lututnya ke lantai. Jas putih kebanggaannya tampak kotor dan kusut. Ia mengangkat kedua tangannya yang gemetar, menatapku dengan tatapan memelas yang sangat menyedihkan. Nyonya Lita, saya mohon ampun. Saya hanya disuruh oleh suami Anda. Dia yang memaksa saya. Dia yang menyuap saya. Tolong jangan hancurkan karir saya. Saya punya keluarga yang harus dihidupi. Keluargamu bukan urusanku, Dr. Bima. Jawabku sedingin es. Sama seperti nyawa pasien yang kau hilangkan di meja operasi karena kau mabuk tahun lalu. Bawa dia. 2 orang petugas kepolisian langsung melangkah maju, menarik lengan Dr. Bima dengan kasar, dan memborgol kedua tangannya di belakang punggung. Suara logam borgol yang berderik itu terdengar seperti lonceng kematian yang menyadarkan semua orang di ruangan itu, bahwa aku sama sekali tidak sedang bermain-main. Melihat Dr. Bima diborgol, Fiona mulai berteriak histeris. Ia meronta-ronta dari pegangan perawat pria yang sejak tadi menahannya. Tunggu. Pak Polisi, tolong tangkap perempuan tua ini juga. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang menyuruh Abdi memalsukan laporan keuangan untuk menipuku. Jerit Fiona sambil menunjuk ibu mertuaku dengan jari telunjuknya yang kuku palsunya sudah patah. Ibu mertuaku, yang sedari tadi duduk di lantai dengan rambut acak-acakan dan wajah tercakar, langsung membalas teriakan itu dengan suara melengking. Jangan dengarkan pelacur ini. Pak Polisi, dia yang menghabiskan uang anak saya untuk berjudi di luar negeri. Dia yang punya utang pada rentenir. Cukup, bentak salah satu petugas kepolisian berpangkat perwira, membuat kedua wanita itu seketika terdiam saking terkejutnya. Perwira itu mengeluarkan selembar kertas dari dalam map kulit yang dipegangnya, lalu menatap Fiona. Saudari Fiona, Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan berskala besar, pemalsuan dokumen perbankan, dan permufakatan jahat. Kami juga telah menerima laporan dari pihak keamanan rumah sakit, bahwa ada sekelompok preman suruhan rentenir yang sedang menunggu Anda di lobi bawah. Untuk keselamatan Anda, kami akan langsung membawa Anda ke sel tahanan malam ini juga. Mendengar kata, preman suruhan rentenir, dan lobi bawah, seluruh sisa tenaga di tubuh Fiona seakan tersedot habis. Ia tahu betul siapa yang menunggunya di bawah sana. Anak buah bos Tony tidak pernah main-main. Jika polisi tidak membawanya malam ini, Fiona pasti sudah berakhir menjadi mayat di selokan jalanan. Dengan air mata yang merusak seluruh riasan mahalnya, Fiona diseret keluar oleh petugas kepolisian, melewati tatapan jijik dari puluhan perawat yang berkerumun di lorong kaca. Kini, pandanganku beralih pada ibu mertuaku. Wanita parubaya itu masih terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia menatapku dengan sisa-sisa arogansi yang masih berusaha ia pertahankan. Kamu pikir kamu menang, Lita? Desis ibu mertuaku dengan suara bergetar. Anakku sudah mengamankan uangnya di rekeningku. Biarpun perusahaan itu kamu ambil, biarpun Fiona membusuk di penjara, aku dan anakku tidak akan pernah kelaparan. Begitu Abdi sadar, kami akan membawa uang itu pergi jauh darimu. Aku menatap Pak Hendra dan memberikan isyarat melalui gerakan dagu. Pengacaraku itu melangkah maju, menyerahkan sebuah amplop coklat berlogo Pengadilan Negeri tepat ke pangkuan ibu mertuaku. Silakan dibaca, Nyonya Hesti, ucap Pak Hendra dengan nada formal yang menyayat hati. Itu adalah salinan putusan sela dari Pengadilan Negeri dan surat perintah pemblokiran dari Otoritas Jasa Keuangan.
Karena rekening di luar negeri atas nama Anda terbukti merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari perusahaan klien saya, maka seluruh uang di dalamnya, beserta seluruh aset properti, mobil mewah, dan perhiasan yang dibeli menggunakan uang tersebut, telah resmi disita oleh negara sejak 1 jam yang lalu. Ibu mertuaku membeku. Tangannya yang keriput dan gemetar merobek amplop itu, mengeluarkan beberapa lembar surat resmi berstempel merah. Matanya bergerak liar membaca setiap baris kalimat yang tertulis di sana. Bibirnya komat-kamit tanpa suara. Dunia kebangsawanan palsu yang ia banggakan selama ini runtuh seketika, rata dengan tanah dalam hitungan detik. Tidak, ini tidak mungkin. Uangku, villa di Bali, perhiasanku. Racau ibu mertuaku, menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong yang nyaris gila. Ia mulai memukuli dadanya sendiri, meraung-raung meratapi hartanya yang lenyap seketika. Ini uang anakku. Kembalikan uangku, perempuan iblis. Aku sama sekali tidak mempedulikan jeritan pilu ibu mertuaku. Pandanganku kini tertuju lurus pada ranjang pesakitan di tengah ruangan. Tokoh utama dari segala kehancuran ini masih berbaring kaku, namun keringat yang membasahi seluruh tubuhnya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia sadar dan mendengarkan setiap detik kehancuran keluarganya. Aku berjalan pelan mendekati ranjang suamiku. Aku memberi isyarat kepada Suster Maya yang sejak tadi berdiri mematung di sudut ruangan. Suster Maya, tolong hentikan aliran cairan bius itu sekarang juga. Dan berikan suntikan penawarnya. Sudah saatnya suami saya bangun dari tidur siangnya yang panjang. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap, Suster Maya melangkah maju. Ia menutup katup selang infus yang mengalirkan cairan bening itu, lalu mengambil sebuah jarum suntik berisi cairan penawar dari troli medis. Tanpa ragu, Maya menyuntikkan cairan itu langsung ke dalam saluran pembuluh darah suamiku. 1 menit berlalu. 2 menit berlalu. Ketegangan di udara terasa begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu. Pada menit ketiga, sebuah kejang hebat melanda tubuh Abdi. Jari-jarinya yang sejak kemarin kaku kini mencengkeram erat selimut putih di atas dadanya. Suara tarikan napas yang sangat keras dan serak terdengar memecah kesunyian. Seolah ia baru saja muncul ke permukaan air setelah hampir tenggelam. Mata Abdi terbuka lebar, melotot dengan tatapan penuh teror yang sangat mengerikan. Bola matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan. Wajahnya merah padam, dan napasnya memburu tak terkendali. Hal pertama yang ia cari adalah dadanya. Ia meraba dadanya dengan panik, memastikan bahwa jantungnya masih berdetak di dalam sana, memastikan bahwa ia belum dibedah oleh dokter pasar gelap seperti yang kubisikkan sebelumnya. Jantungku! Jangan ambil jantungku! Teriak Abdi dengan suara parau dan putus asa. Air matanya langsung tumpah membasahi pelipisnya. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, membiarkan wajahku menjadi hal pertama yang ia lihat dengan jelas. Aku menatapnya tepat di manik matanya, memberikan senyum paling dingin yang pernah kuberikan seumur hidupku. Jantungmu masih di tempatnya, Mas, bisikku pelan, memastikan hanya ia yang bisa mendengar kepuasanku. Tapi nyawamu sudah tamat. Abdi menelan ludah, dadanya naik turun dengan kasar. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Ia melihat Dokter Bima yang diborgol, ia melihat ibunya yang meraung-raung di lantai memeluk surat penyitaan aset, dan akhirnya, matanya tertuju pada 2 petugas kepolisian yang kini berdiri tepat di samping ranjangnya. Saudara Abdi, ucap perwira polisi itu dengan suara lantang dan tegas. Anda kami tahan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, penipuan asuransi jiwa berencana, dan percobaan pembunuhan terencana terhadap istri Anda sendiri. Hak-hak Anda akan dibacakan setelah Anda kami bawa ke markas kepolisian resor. Abdi terkesiap. Wajahnya kembali pucat pasi, nyaris membiru. Tubuhnya yang baru saja lepas dari pengaruh bius kini gemetar hebat karena ketakutan yang sesungguhnya. Ia menoleh ke arahku, mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih ujung pakaianku. Lita, sayang, kumohon. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Isak Abdi, suaranya terdengar begitu menyedihkan dan patetis. Topeng keangkuhannya hancur berkeping-keping. Ampuni aku, Lita. Aku suamimu. Aku mencintaimu. Aku menepis tangannya dengan kasar,
seolah ia adalah penyakit menular yang paling menjijikkan. Kamu bukan suamiku. Kamu hanyalah lintah yang kebetulan menempel di sepatuku. Dan sekarang, aku sudah menginjakmu sampai mati. Aku membalikkan badan, sama sekali tidak menoleh lagi ke belakang. Suara jeritan histeris Abdi yang memohon ampun, suara tangisan ibu mertuaku, dan suara decak kagum campur ngeri dari para staf rumah sakit mengiringi langkah kakiku. Aku berjalan keluar dari ruang ICU dengan kepala tegak dan punggung lurus. Udara di luar lorong terasa sangat segar, seolah aku baru saja keluar dari sebuah ruangan yang beracun. Penghakiman publik telah dijatuhkan, fakta telah menghancurkan kebohongan, dan penderitaan mereka baru saja dimulai. 2 tahun telah berlalu sejak hari penghakiman di ruang ICU itu. Waktu bergulir membawa angin perubahan yang menyapu bersih seluruh kotoran dari masa laluku, menyisakan sebuah lahan kosong yang kini telah kubangun menjadi sebuah taman kehidupan yang indah dan kokoh. Pagi ini, matahari bersinar sangat cerah, menembus kaca-kaca besar di gedung pencakar langit yang menjulang megah di pusat kota. Aku berdiri di depan pita peresmian yang membentang di pintu masuk utama, mengenakan setelan jas kerja rancangan desainer ternama yang memancarkan aura keanggunan dan kekuatan. Di sekelilingku, puluhan wartawan dari berbagai media massa dan para tamu undangan VVIP bertepuk tangan riuh. Kilatan lampu kamera menyinari wajahku secara bergantian. Hari ini adalah peresmian cabang rumah sakit terpadu bertaraf internasional yang baru saja selesai kubangun. Rumah sakit ini tidak hanya dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di Asia Tenggara, tetapi juga menyediakan bangsal khusus berkapasitas besar untuk perawatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Aku telah mengubah rasa sakit dari masa laluku menjadi sebuah dedikasi untuk menyembuhkan orang lain. Aku mengambil gunting emas dari nampan beludru, lalu memotong pita merah itu dengan satu gerakan mantap. Sorak-sorai dan tepuk tangan semakin menggema. Aku tersenyum lebar, senyuman yang benar-benar tulus dan berasal dari kedalaman hatiku yang kini telah merdeka. Tepat di samping kananku, berdiri seorang wanita yang mengenakan seragam kepala divisi dengan lencana emas yang berkilau di dadanya. Maya, mantan suster jaga yang gemetar ketakutan 2 tahun lalu itu kini telah menjelma menjadi kepala divisi pelayanan medis di seluruh jaringan rumah sakitku. Kejujuran dan keberaniannya menentang atasan demi menyelamatkanku telah kubalas dengan beasiswa pendidikan lanjutan ke luar negeri dan posisi puncak yang sangat pantas ia dapatkan. Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca penuh rasa syukur, dan aku membalas tatapannya dengan anggukan pelan yang penuh kebanggaan. Saat aku melangkah masuk ke dalam lobi rumah sakit yang mewah dan beraroma bunga lili segar, pikiranku sejenak melayang jauh, menyeberangi kota, menuju tempat-tempat gelap di mana Karma sedang menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna. Di sebuah rumah tahanan kelas 3 yang kumuh dan lembab di pinggiran kota, terbaring sosok yang sangat kukenal. Abdi. Pria yang dulu memalsukan koma karena fobia ruang sempit, kini benar-benar terjebak dalam neraka fobianya sendiri. Tekanan mental yang luar biasa hebat saat ia ditangkap, ditambah dengan kebangkrutan total dan tuntutan hukum belasan tahun penjara, telah memicu pecahnya pembuluh darah di otaknya pada bulan pertama ia ditahan. Abdi mengalami stroke iskemik parah yang mematikan seluruh fungsi motoriknya secara permanen. Ia mengalami kondisi locked-in syndrome. Tubuhnya lumpuh total dari leher hingga ujung kaki. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa menelan makanan sendiri, dan tidak bisa menggerakkan jarinya. Namun, otaknya sadar sepenuhnya. Ia menghabiskan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, menatap langit-langit sel penjaranya yang berjamur dan meneteskan air keruh. Ia tidur di atas kasur tipis yang bau pesing, ditemani suara dengkuran narapidana lain dan tikus-tikus selokan yang sering berlarian di atas kakinya yang mati rasa. Tidak ada satupun keluarganya yang datang menjenguk. Ia benar-benar terkurung di dalam tubuhnya sendiri, terpenjara di dalam ruangan sempit yang bau, persis seperti ketakutan terbesarnya yang kini menjadi kenyataan abadi. Lalu, di tempat yang berbeda namun sama-sama kelam, Fiona menjalani hari-harinya di lembaga pemasyarakatan wanita dengan pengamanan maksimal. Kehidupannya jauh dari kata tenang. 3 hari sebelum ia ditangkap polisi secara resmi 2 tahun lalu, para rentenir suruhan bos Tony sempat mencegatnya saat ia dipindahkan dari rumah sakit. Meskipun polisi berhasil menyelamatkannya, salah satu preman sempat menyabetkan pisau berkarat tepat membelah pipi kiri Fiona hingga ke ujung bibirnya. Kini,
Wajah cantik yang selalu ia banggakan untuk memikat suami orang itu hancur cacat oleh bekas luka jahitan yang tebal dan mengerikan. Di dalam penjara, Fiona yang dulunya arogan dan selalu memakai barang bermerek, kini harus menghabiskan sisa belasan tahun masa tahanannya sebagai petugas kebersihan kamar mandi blok narapidana kekerasan. Rambutnya rontok parah akibat stres, wajahnya borok, dan sorot matanya kosong. Selalu diiringi gumaman ketakutan seolah bos Tony masih mengejarnya di dalam sel. Dan bagaimana dengan pemicu utama segala hinaan itu? Ibu mertuaku, Hesti. Setelah negara menyita seluruh aset, rumah mewah, dan simpanan uang yang ia banggakan, ia tidak memiliki tempat tinggal sepeser pun. Teman-teman sosialitanya langsung memutus kontak dan mengusirnya layaknya anjing kurap. Tanpa uang, tanpa anak yang bisa diandalkan, dan tanpa kemampuan untuk bekerja, kerasnya ibu kota segera mengunyah kewarasannya. Beberapa bulan lalu, detektif swastaku melaporkan bahwa mereka melihat wanita tua itu di sekitar pasar induk tradisional. Hesti kini hidup menggelandang sebagai pemulung. Pakaiannya compang-camping dan berbau busuk. Ia menyeret karung goni berisi botol plastik bekas setiap hari di bawah teriknya matahari Jakarta. Yang paling menyedihkan adalah, ingatannya mulai rusak. Ia sering terekam sedang duduk di pinggir selokan kotor, menata gelas-gelas plastik bekas air mineral sambil mengomel sendiri, membual kepada para pedagang sayur di pasar bahwa ia sedang minum teh di vilanya di Bali dan menunggu sopir pribadinya menjemput. Orang-orang hanya melewatinya sambil tertawa mengejek atau menutup hidung mereka. Karma tidak pernah salah alamat. Dan seringkali, hukuman dari semesta jauh lebih kejam dan lebih puitis daripada yang bisa direncanakan oleh manusia manapun. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kopi dari kafe yang berada di sudut lobi rumah sakit baruku. Suara musik klasik yang lembut mengalun menenangkan jiwa. Tidak ada lagi rasa dendam yang tersisa di hatiku. Semuanya sudah tuntas terbayar lunas tanpa sisa. Aku telah berhasil membuktikan bahwa kebaikan dan kesetiaan tidak selamanya berarti kelemahan. Terkadang, kita harus membiarkan orang jahat menggali kuburannya sendiri, sebelum kita memberikan dorongan terakhir yang akan membuat mereka jatuh terperosok ke dasar jurang yang paling dalam. Aku adalah Lita. Dulu aku adalah istri yang buta karena cinta palsu. Sekarang, aku adalah penguasa hidupku sendiri, mandiri, kaya raya, dan hidup dalam kedamaian absolut yang tak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun lagi. Perjalanan ini telah berakhir, dan aku melangkah maju menyongsong masa depanku yang gilang gemilang.